Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya, Ustadz Duri. Perkenalkan kami dari mahasiswa Win Gusdur Pekalongan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Di sini ada Mbak Nurahmita Sari, kemudian ada Mbak Siti Yofiko, dan kemudian ada saya Eka Nur Karisma. Di sini kami izin bertanya mengenai salah satu tokoh dari Indonesia, yaitu Buya Hamka. Apakah bisa dimulai sekarang, Ustaz? Sekarang begini, mungkin kan kita tahu bahwa ulama itu kan para negara dan dunia itu banyak sekali, terutama ulama-ulama dari Indonesia. Ada salah satunya yaitu yang sekarang masih yang baru keluar filmnya, itu ada salah satu ulama namanya Buya Hamka. Ada juga ulama yang internasional kemarin diakui, Azumati Azra, terus diakui sama Perdana Menteri Inggris. Dan mungkin kan tadi pertanyaan tentang Buya Hamka. Nah, untuk lebih detailnya mungkin adanya itu ini jelas apa enggak? Suaranya kecil. Suaranya? Dengar Kak? Dengar. Sampun dengar Ustaz. Sampun dengar. Jadi ini, sebelum itu mungkin saya akan bertanya, kenapa dari sekian banyak ulama internasional, Anda sekalian memilih Buya Hamka? Saya mewakili teman-teman mengenai kenapa memilih Buya Hamka ya. Karena dari kami yang kan karena dari beberapa kelompok itu nggak ada kesamaan, kebetulan seiringan dengan sejarah Buya Hamka, akhirnya di situ kita memutuskan untuk memilih Buya Hamka gitu, dibalik dari sejarah kehidupan Buya Hamka, karena kita tertarik. Jadi gini, Hamka itu secara itu ulama yang mungkin bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua, karena Buya Hamka dibalik seorang sastrawan, dibalik seorang jurnalis, dibalik seorang ulama, beliau juga seorang politikus. Jadi bilang ulama multi talenta. Buya Hamka sendiri lahir di mana? Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, pada tanggal 17 Februari 1908, atau dalam Hijriyah itu tanggal saya lupa malah. Dari pasangan Dr. Haji Abdul Karim Amroah dan Siti Safia bin Gelanggang yang bergelar Bagindo nan Batla. Nama Buya Hamka sendiri itu aslinya nama
panggilan, bukan nama asli. Nama asli beliau adalah nama asli beliau adalah Haji Abdul Malik bin Abdul Karim atau disingkat dengan Hamka. Buya sendiri aslinya panggilan dari daerah Minangkabau atau berasal dari bahasa Arab yang artinya dari api. Abu ya, ayah atau orang yang dimuliakan. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang profil singkat. Mungkin ini kan pertanyaan mengenai yang kalau saya tahu mengenai riwayat pendidikan beliau. Terus lanjut ada riwayat pendidikan. Pendidikan formal yang ditempuh Buya Hamka itu hanya sampai kelas 2 sekolah dasar Maninjau. Setelah itu beliau menginjak usia 10 tahun. Buya Hamka lebih memilih mendalami ilmu agama di Sumatera. Ya, banyak di tawalib atau organisasi atau tempat pembangunan ayahnya. Jadi ayah Buya Hamka itu membuat sebuah lembaga yaitu namanya tawalib di Padang Panjang. Setelah Islam dari kalangan. Selain belajar di tawalib yang didirikan ayahnya, Buya Hamka juga belajar di tempat di musola-musola atau di masjid-masjid yang mana kala itu masjid tersebut diisi oleh ulama-ulama terkenal. Salah satunya adalah Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rashid, Syekh Sultan Mansur, dan Syekh Bagus Hadi Kusuma. Mungkin lebih detailnya ada banyak sekali referensi tentang profil Buya Hamka itu, ada banyak sekali. Ada dari bukunya, ada dari novelnya, ada dari yang terbaru ini, ada dari filmnya, dari karangan jurnal dan sebagainya. Itu banyak sekali referensi yang tentang Buya Hamka. Mungkin untuk lebih detailnya mungkin bisa lebih dicari. Setelah itu lanjut, pemikiran Buya Hamka tentang pendidikan diilhami oleh keterkaitan norma agama, kebijakan politik, potensi peserta didik, dan dinamika aspirasi masyarakat. Norma-norma tersebut mengacu pada landasan sistem nilai yang universal dan kemudian dijabarkan ke dalam kaidah-kaidah pendidikan Islam, yaitu tanggung jawab manusia kepada Tuhan, kepentingan kekuatan potensial, dan real manusiawi, perkembangan masyarakat, dan pendayagunaan potensi peserta didik secara maksimal. Itu salah satu referensi pemikiran Buya Hamka dalam dunia pendidikan. Lanjutan lagi, Buya Hamka mengemas pendidikan masa depan yang mencerminkan pendidikan yang mengingat masa lalu, melihat masa sekarang, dan menginginkan masa depan yang lebih baik. Melalui pemikirannya, Buya Hamka memperlihatkan relevansi yang harmonis antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Eksistensi agama bukan hanya sekedar melegitimasi sistem sosial yang ada, melainkan juga perlu memperhatikan dan mengontrol perilaku manusia secara baik. Perilaku sistem sosial akan lebih hidup kalau dipadukan saat kalau pendidikan yang dilaksanakan ikut mempertimbangkan dan mengayomi dinamika fitrah serta mengintegrasikan perkembangan ilmu-ilmu agama dan ilmu secara profesional. Dengan pendekatan seperti ini, pendidikan akan dapat memainkan peranannya sebagai motivator sekaligus pengendali sistem sosial secara efektif.
dalam hidup Buya Hamka juga memberikan banyak sekali nasihat. Salah satu nasihat itu tentang agama ada. Agama tidak melarang suatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahagia jiwa. Ada juga salah satu nasihat beliau yang tentang iman, atau iman tanpa ilmu bagaikan lentera tanpa iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Salah satu pengkardilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan isyarat sebelum lelah. Nasihat-nasihat tersebut menjadi bukti bahwa Buya Hamka selain menjadi seorang politikus, selain menjadi seorang tenaga pendidik yang aktif dalam dunia pendidikan, selain dalam menjadi mantan ketua MUI, ketua partai dan lain sebagainya, Buya Hamka juga aktif dalam dunia sastra. Adapun beberapa karya yang paling populer ada namanya dalam agama itu ada namanya Tafsir Al-Azhar, itu salah satu karya beliau yang menjadi rujukan dalam dalam fikih tafsir Al-Quran kita begitu. Ada juga karya Di Bawah Lindungan Ka'bah, ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ini salah satu karya yang menjadi rujukan bagi orang Malaysia, dari orang Singapura, bahkan bagi orang luar. Ada juga Merantau ke Delhi, dan juga terakhir ada Terusir. Ada banyak sekali karya beliau yang sangat bagus, mungkin bisa jadikan rujukan bagi kita semua. Jadi ada pertanyaan apa enggak sampai sini? Kisah beliau kan merupakan seseorang yang inspiratif ya Ustaz nih. Dari kisah beliau itu menurut Ustaz sendiri ibrah seperti apa sih yang bisa kita ambil? Ibrah yang bisa kita ambil, namanya suri tauladan yang bisa kita ambil dari beliau. Muslim yang lemah lembut, bukan berarti lemah lembut. Beliau juga tegas dalam keagamaan. Ada sebuah cerita di mana waktu itu beliau ingin dilantik menjadi menteri memberikan dua syarat. Yang pertama bunyinya seperti ini: saya tidak akan tidak mau gaji. Yang kedua, beliau memberikan syarat, ketika saya sudah tidak dihargai di lembaga ini, atau ketika prinsip saya sudah dihargai di lembaga ini, saya akan mengundurkan diri. Yang mana prinsip tersebut, yang mana syarat tersebut akhirnya diterima oleh pemerintah pusat itu. Nah, setelah beberapa waktu, pada waktu itu penetapan Buya Hamka itu menetapkan hukum terhadap perayaan Natal. Waktu itu pemerintah lebih gencar-gencarnya mengembangkan tentang toleransi atau menyuarakan tentang toleransi. Namun Buya Hamka menolak untuk perayaan Natal. Nah, karena tidak sesuai pendapat Buya Hamka terhadap pemerintah, akhirnya Buya Hamka waktu itu langsung menurunkan jabatannya atau meletakkan jabatannya. Itu mungkin bisa menjadi awasan bagi kita bahwa kita dalam hidup kita mempunyai sebuah prinsip yang mana kita harus kita kembangkan. Dalam menuntut ilmu kita harus menuntut dimanapun tempatnya, bagaimanapun caranya itu kita. Buya Hamka mengajari kepada kita bahwa menuntut ilmu itu sangat penting, bahwa menuntut ilmu itu harus benar-benar kita sungguhi, harus kita lakukan dengan sebuah keniatan. Dalam hidup itu juga banyak sekali
masalah. Alhamdulillah ini kita mendapatkan informasi yang lengkap gitu Ustaz ya, tanpa ini udah paket komplit ini tanpa kita wawancara Ustaz. Alhamdulillah ini kita dapat paket komplit dari Ustadz info tentang Bihamka. Untuk Iqbal sendiri, kemudian mungkin dari Mbak Eka atau Mbak Rahmita Sari ada yang ditanya. Jadi Tuan Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia tahun 1970 sampai 1976 itu memberikan apresiasi terhadap Hamka yang punya seperti Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia, tetapi kebanggaan bangsa Asia Tenggara. Itu mencerminkan bahwa Hamka itu sosok yang sangat inspiratif, tauladan bagi umat masa kini. Kasihkan yang ini suntek. Saya mau ditanyakan atau sudah? Mungkin dari Mbak Rahmita Sari atau Mbak Eka ada yang mau ditanyakan. Sepertinya sudah cukup. Alhamdulillah. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya, dan mohon maaf tidak bisa wawancara secara langsung. Terima kasih Ustaz. Saya meminta sebesar-besarnya apabila kurangnya persiapan dalam penyampaian wawancara karena masih minim pengetahuan saya sendiri khususnya terhadap beliau. Ini Ustadz, sekali lagi saya mewakili kelompok saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya mengganggu waktu di tengah-tengah kesibukan Ustadz. Kemudian ya dibilang kurang sopan, ya pasti kurang sopan karena menghubungi melalui gini tanpa datang langsung bertemu gitu. Aman. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya mengganggu waktunya, dan beribu-ribu terima kasih sudah meluangkan waktunya. Informasinya sangat lengkap. Ini berarti tanpa kita mengeluarkan pertanyaan, alhamdulillah kita sudah mendapatkan informasi yang begitu banyak dari Ustadz. Insya Allah ilmu manfaat. Cukup sekian. Ada yang perlu ditanyakan Mbak Nuramita? Mungkin dari Mbak Mita ada yang mau ditanyakan?
Oke, Ustaz bisa minta izin rotasi kameranya. Nggih. Buat kami ambil dokumentasi. Mbak Nurahmita bisa on cam sebentar? Mbak Mita. Tak bisa full. Udah on cam. Mundurin lagi kami. Cukup sekian dari saya, Ustadz. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.